Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, siap pembelajaran hari ini? Sebelum persiapan tentunya saya pengen ngecek kerapian dulu. Tolong kepada anak-anak semuanya, kalau ada sampah di bawah itu tolong dibersihkan, diambil. Ayo silakan yang ada sampah-sampah diambil dulu. Ada sampah botol dibawa keluar, nggak apa masuk, dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah. Ya silakan keluar, dibuang ke tempat sampahnya. Ya bawa sampah nggak boleh. Yang ada sampah tolong diambilin kemudian dibawa keluar. Ya silakan keluar bawa sampah ya. Sampah. Ayo silakan dicek sudah. Sudah, kalau masih ada sampah lagi silakan dibersihkan terlebih dahulu. Ayo diambil ini diambil tadi ini. Buang keluar. Sama ini diambil semuanya. Pastikan kelas bersih, ambil keluar, bawa keluar aja. Itu ya ambil sampai ya di situ. Ambil semuanya bersih ya. Ayo buang, ayo masuk. Oke ya, saya pastikan semuanya kalau sudah bersih. Silakan sebelum pembelajaran ini kita mulai, tentunya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin doa. Silakan. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, terima kasih ya. Dengan mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa, tentunya kita bisa lancar kegiatan pagi hari ini atau pembelajaran hari ini. Semoga nanti pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, baiklah sebelum kita ke materi pokok ya, sebagai rasa menumbuhkan kita cinta tanah air ya, dan juga ini adalah momen yang tepat ya, di bulan Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Marilah kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional ya, yaitu Hari Merdeka. Silakan berdiri untuk menyanyikan bersama-sama ya. Ayo silakan berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia
Indonesia kita tetap setia membela negara kita. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke, tadi kita sudah nyanyikan lagu, salah satu lagu nasional Indonesia ya. Biar semangat kita tumbuh untuk mencintai Indonesia. Gimana, masih semangat? Masih semangat? Oke. Tepuk fokus, melihat, mendengar, nyimak, fokus. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi mulai sekarang kita fokus ke pelajaran ya. Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tahu apa coding? Pernah dengar istilah coding? Ya, mungkin ini adalah pelajaran baru bagi kita ya. Tapi nama coding ini sudah sejak lama ya. Kalau kecerdasan artifisial ini, kalau kalian kenal dengan istilah AI. AI ya. Kan banyak ya di WA kamu atau di Facebook misalnya kan ada Meta AI ya. AI itu adalah bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Kalau AI itu bahasa Inggris ya. AI itu bahasa Inggris. Apa kalau AI? Artificial Intelligence, sama. Jadi kecerdasan artifisial. Atau bahasa lain kecerdasan buatan. Itu adalah pelajaran baru bagi kita ya. Ini pertemuan awal ya. Ya. Kemudian dalam pertemuan awal kita akan belajar tentang yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional ya. Ya. Oke ya. Kalau saya ingin membuat mie instan, kita awali dulu ya. Kalau kita ingin membuat mie instan, langkah-langkahnya apa saja ya? Coba kalian urutkan bersama-sama. Kira-kira kalau salah urutan apa yang akan terjadi? Kalau kita mau buat mie instan, apa dulu langkah pertama? Apa? Memasak air. Ada langsung memasak air, ada lagi. Setiap orang pasti punya persepsi yang berbeda. Ada yang dimulai dengan ambil panci terlebih dahulu, kemudian ambil air, tuangkan ke panci, kemudian taruh di atas kompor, kemudian nyalakan
kompor. Tunggu air mendidih, kemudian ambil mie instan dimasukkan ke mie. Ada lagi yang mungkin beli mie dulu Pak. Oh iya, beli mie dulu. Ada yang seperti apa? Setiap orang punya berbeda-beda. Kemudian apa yang terjadi ketika langkah-langkah itu salah? Langkah-langkah itu salah, apa yang terjadi? Tetap matang atau tetap enak atau enggak? Ya. Jadi setiap orang punya persepsi. Ini bayangkan ya. Jadi berpikir komputasional ini sebenarnya sudah kalian lakukan tiap hari. Ya. Sebagai motivasi hari ini ya, masalah besar seringkali bisa diselesaikan dengan langkah kecil yang tepat. Hari ini kalian akan belajar bagaimana komputer dan manusia bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang cerdas, logis, dan terstruktur. Jadi ingat ya, masalah sebesar apapun akan bisa terselesaikan tentunya dengan langkah kecil yang tepat, ya, dengan pemikiran yang tadi dinamakan kalau awal tadi komputasional, ya. Jadi kalau mau kita berpikir secara logis, sistematis, terurut, saya yakin masalah apapun yang kamu hadapi akan cepat terselesaikan. Karena pada dasarnya masalah apapun ya, masalah apapun bisa terselesaikan kalau kita mau memikirkan. Baik, kita ke tujuan pembelajaran dulu ya, sebelum kita ke materi. Tujuan pembelajaran hari ini dengan materi berpikir komputasional, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Jadi apa sih berpikir komputasional itu, seperti apa sih nantinya. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi dan menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi ketika ada masalah diuraikan menjadi kecil-kecil, kalian bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun algoritma sebagai solusi dari masalah dengan menggunakan logika komputasional. Algoritma itu apa? Algoritma langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengaplikasikan berpikir komputasional dalam konteks dunia nyata. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai nanti, saya ingin ada kesepakatan belajar ya. Kesepakatan belajar yang pertama yaitu tidak boleh terlambat ya. Tadi makanya saya suruh masuk cepat-cepat ya. Jadi pelajaran kalau sudah dimulai tidak boleh ada yang terlambat. Ponsel kayak bawa handphone tolong diheningkan, disimpan. Jadi tidak boleh ada handphone yang keluar ya. Karena memang pembelajaran coding, informatika ataupun kan diperbolehkan membawa HP, tapi tolong diheningkan dulu atau disimpan dulu sebelum nanti guru menyuruh untuk mengeluarkan. Yang ketiga, saling menghormati. Jadi tidak boleh ramai, saling menghormati satu temannya ada yang mendengarkan, kamu jangan bercanda ya. Saling menghormati. Kalau ada teman yang bertanya nanti juga jangan ditertawakan atau apapun. Aktif dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran secara aktif. Kalau ada tugas nanti harus dikerjakan. Kalau ditugas secara kelompok, ya dikerjakan secara kelompok. Jangan hanya satu orang yang kerjakan ya. Kemudian menjaga kebersihan. Tadi sudah diawali dengan kalian ngecek sampah-sampah. Semuanya harus dibersihkan biar kelas menjadi rapi, pembelajaran juga bisa tenang. Dilarang makan di kelas. Ya. Yang bawa makanan juga tidak boleh dimakan di kelas ya. Disimpan dulu. Nanti yang bawa bekal ya nanti pas istirahat atau pas ini boleh dimakan, tapi kalau selama pembelajaran tidak boleh ada yang makan. Kemudian dilarang ramai dan bicara. Jadi tolong ya, selama pembelajaran ini berlangsung jangan ramai atau bicara. Paham sampai di sini? Sepakat? Sepakat? Oke, siap. Penilaiannya hari ini, yang pertama pengetahuan ya. Bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional, mengaplikasikan berpikir komputasional dalam konteks dunia nyata, kemudian menyusun algoritma sebagai keterampilan dari masalah dengan menggunakan logika komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan menguraikan masalah ya. Kemudian menjelaskan konsep berpikir komputasional untuk sikapnya ya. Kemudian mengidentifikasi dan menguraikan menjadi masalah bagian-bagian kecil ya. Kemudian menyusun algoritma sebagai solusi dari masalah dengan menggunakan
logika komputasional. Yang terakhir mengaplikasikan berpikir komputasional dalam konteks dunia nyata. Itu adalah teknik penilaiannya. Ya. Ada pertanyaan yang perlu kalian pikirkan ya. Apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi masalah rumit? Kira-kira apa sih? Kira-kira apa? Apa ada yang bisa jawab? Ketika kalian dihadapkan dengan masalah rumit, apa sih yang kalian lakukan? Apa? Curhat dengan temannya. Ada lagi apa? Yang laki-laki apa? Apa? Kalau kalian dihadapkan dengan masalah yang rumit, kira-kira apa yang kalian lakukan? Nangis. Oh, nangis. Yo, cewek biasa nangis ya. Yang laki-laki apakah juga nangis? Hah? Beda kalau laki-laki apa? Hah? Kalau masalah di rumah minggat koma atau keluar dari rumah enggak ya? Jangan ya, jangan. Tadi kan saya pikir setiap masalah itu pasti bisa diselesaikan. Oke, banyak hal ya, tentunya ya. Ketika kalian menghadapi masalah rumit, ada yang tadi nangis, kemudian ada yang mungkin cerita dengan temannya, ada yang mungkin cari solusi apa gitu ya. Kemudian apakah kamu pernah menyusun langkah-langkah saat menyelesaikan tugas? Ketika kalian dikasih tugas oleh guru, apa kalian pernah menyusun langkah-langkah apa saja sih yang mau dilakukan? Ya, tentunya ya. Tentunya semuanya akan lakukan ya. Contoh ketika kalian disuruh misalnya untuk yang cewek mungkin disuruh ibunya ke pasar beli ini kan tentunya dicatat dulu. Ya. Kemudian untuk kalau ada tugas banyak apa saja yang dibeli itu kan salah satu mencatat ya. Jadi itu. Kemudian bagaimana komputer menyelesaikan perintah secara efisien? Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab dalam diri kalian nanti. Oke, sebagai pretest awal ya, nanti kerjakan ya. Ini adalah tes awal saja. Soalnya nggak banyak ya. Ini untuk ngecek kemampuan saja ya. Apakah nanti bisa? Nanti ada pretest sama post-test. Pretest dulu saya bagikan, silakan dikerjakan. Soalnya hanya 4. Dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Pilihan ganda tinggal nyentang saja. Sebisanya, nggak usah contekan. Kerjakan, nggak usah contekan ya. Kerjakan, nggak usah contekan. Waktunya 3 menit untuk kerjakan. 3 menit, nggak banyak-banyak ya. Ya, kasih nama. Waktunya 3 menit, silakan dikerjakan. Nanti saya nggak habis ini langsung ngambil mulai dari awal tadi, saya ambil langsung. Iya, diselesaikan. Ayo langsung diselesaikan ya. Iya, disilang. Kan pilihan ganda. Di tesnya. Ayo selesaikan yang ini ya, nanti saya ambil habis ini. Sudah semua, ada yang belum dapat? Soal pretest ada yang belum dapat? Sudah. Ya sudah, kalau gitu kerjakan. Dalam waktu kurang lebih 3 menit cukup ya? Cukup 3 menit. Atau 2 menit mungkin cukup ya. Kan soalnya tinggal milih saja mana yang benar ya. Ya, kasih nama saja ya, biar tahu saya. Ini sebagai pretest awal ya, untuk mengetahui sampai di mana kalian mengetahui ini ya. Jawab sebisa mungkin saja ya, nggak usah contekan dengan temannya. Ini juga tidak masuk penilaian ya. Jadi jawab aja terserah
sepengetahuan kalian. Jadi kalau bisa nggak usah nyontek biar nggak sama semuanya. Karena nggak masuk penilaian. Jadi jawab sesuai dengan kalian ya. Jawab. Sudah? Yang sudah? Dikumpulkan? Sudah? Nah, sudah. Sudah? Ada yang sudah? Sudah pretest nggak? Terlalu lama. Ya, nggak usah itu, nggak usah yang itu. Ya selesai, yang selesai. Mana kok selesai? Iya, pilihan ganda ya, yang pilihan ganda saja ya. Sudah? Sudah, jauh bisanya saja. Sudah semua ini ya? Ya, ayo yang belum. Sudah? Enggak usah ya. Berapa tadi, Pak? Enggak usah. Sudah semua ini? Ini yang belum? Ya sudah? Sudah. Sudah yang sudah? Ayo sudah, waktunya habis. Yang terakhir nggak usah, yang terakhir nggak usah. Nggak usah yang terakhir dulu. Nanti ada di post test. Yang terakhir nggak usah. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Udah ya. Kalau saya lihat beberapa jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Baiklah, langsung aja kita ke selanjutnya ya. Ya, sebelum tolong saksikan ya, mati video berpikir komputasional dulu ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman-teman, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Tolong ya. Ini diamati videonya ya, diamati dilihat dulu ya. Jadi, mungkin ada beberapa dari satu ya. Iya, betul sekali. Kita berkata yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sejumlah story atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang dirilis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besar. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh anak yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau pada sesuatu yang baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kami perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang sangat berkebutuhan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda tidak bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang lain saja untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Oke, terima kasih ya. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang berpikir komputasional itu apa sih. Ternyata ada bagian komponen, 4 komponen penting. Apa itu komponen, masih ingat? Dari video tadi, apa komponen penting itu? Ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Jadi dari video tadi setelah kita amati, jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi ketika ada masalah itu kita bagi menjadi bagian-bagian yang kecil terlebih dahulu. Kemudian pengenalan pola adalah mencari kesamaan dari data yang ada. Jadi apa yang sama, apa yang tidak ya. Jadi kira-kira ketika kita samanya di mana? Misalnya kalian dikasih tugas matematika, dikasih contoh soalnya. Oh, contoh soalnya itu sama ini ya. Berarti penyelesaiannya menggunakan ini.
Kemudian abstraksi, menghilangkan informasi yang tidak relevan. Tadi kan bilang kalau kalian cerita misalnya habis berlibur ya, tentunya kalau kalian cerita secara detail itu akan lama sekali dan membosankan. Maka ceritakan yang penting-penting saja. Kemudian algoritma berarti menyusun langkah-langkah. Jadi setelah itu tadi juga dijelaskan apa sih berpikir komputasional itu, yaitu proses penyelesaian masalah yang kompleks dengan membagi masalah menjadi yang kecil, mencari pola dari data, mengabaikan informasi yang tidak penting, yang terakhir membuat langkah-langkah solusi. Lagi, yuk berkelompok. Jadi silakan kalian membuat kelompok ya. Kelompoknya yang 6 orang silakan pindah ke sini, ini baru 4 orang. Pindah ke sini 1. Ayo silakan pindah ke sini 1. Pindah ya, kamu pindah ke sini kelompok. Bentuk kelompok ayo. Kelompok sini 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa? 5. Yang pindah ke sini aja yang 6. Ini 6 kan? Pindah ke sini ayo. Kamu di situ aja, kamu berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, pindah sini. Iya, pindah sini. Ya, ambil kursi itu ya. Sudah. Itu pindah sana aja yang belakang. Pindah sana belakang. Ayo berkelompok. Kamu situ saja di situ. Sudah akan berlima, 5 ya. Yang perempuan juga 5 ya. Di kelompoknya 5. Ada tugas yang harus diselesaikan ya sebelum Bapak membagi LKPD ya. Ada contohnya di atas, kemudian kalian selesaikan dengan secara berkelompok. Jadi ada permasalahan, contohnya sebagai di atas, bentuk penyelesaiannya juga. Nanti kamu kerjakan, pilihkan latihan 1 sama latihan 2. Ya. Silakan kerjakan secara berkelompok. Silakan secara kelompok ya. Tulis nama kelompok dan namanya masing-masing ya. Ada yang nggak mengerti atau apapun bisa ditanyakan ya. Kalau nggak mengerti apapun bisa ditanyakan. Apa? Hah? Ya kelompok mulai sini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 5 ya. 5 kelompok 6, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Dikerjakan. Tasnya taruh di bawah sih. Nggak di atas biar enak. Silakan dilakukan kerjasama. Sudah ya. Contohnya kan ada di atas itu ya. Itu ada permasalahan. Permasalahannya adalah terlambat bangun pagi. Teknik dan penyelesaiannya kalau di komposisi itu seperti itu ya. Kalau pengenalan pola seperti itu, abstraksi seperti itu, algoritma juga sudah ada contohnya. Ya, latihan 2 itu kamu disuruh menjelaskan dari contoh di atas menurut kalian ya dengan bahasa kalian sendiri ya. Di komposisi itu apa sih, pola itu apa, abstraksi itu apa, algoritma itu apa. Yang nomor 2 itu kamu disuruh memilih salah satu saja. Salah satu masalah yang kamu hadapi, salah satu saja. Kemudian kamu kerjakan sesuai dengan contoh yang di atas. Kalau penyelesaian dekomposisi seperti apa, pola seperti apa, abstraksi seperti apa, ya, sama algoritmanya. Silakan dikerjakan secara kelompok ya. Ada yang nggak dimengerti? Nggak ngerti. Apa? Nah ini kan dari penjelasan di atas ini ya, tentunya kamu kan tahu. Kamu jelaskan sesuai dengan bahasamu sendiri. Dekomposisi itu apa sih loh, pokoknya ini ya. Nah, yang nomor 2 ini salah satu saja pilih. Yang mana kemudian kerjakan seperti contoh ya.
Iki kabeh berarti. Ya, kalau ini semuanya, kalau yang ini salah satu. Mana masalah yang menurut kamu bisa diselesaikan, ya? Oke, nanti kalau udah selesai presentasi satu-satu ke depan. Satu kelompok. Jadi setiap kelompok akan diwakili satu orang untuk presentasi. Waktunya kurang lebih 30 menit ya, cukup ya. Kurang lebih 30 menit insya Allah cukup. Ini sudah berlangsung kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Sudah dipahami soalnya? Ya. Ya kalau ini kan kalau latihan satu ini dari penjelasan ini tentunya kamu bisa mengartikan dekomposisi itu apa, ya. Kemudian pola itu apa, abstraksi itu apa, algoritma itu apa. Nah, yang nomor 2 kamu baru suruh milih masalah apa yang mau kamu selesaikan dengan teknik ini. Ya, jadi pilih salah satu saja, nggak usah semua. Silakan ya. Ya, ayo dikerjakan sesuai contoh ini kan sudah ada. Jadi dekomposisi itu apa, pola apa, abstraksi algoritma itu apa. Jadi sesuai dengan contoh yang ada di sini. Kemudian ini pilih salah satu masalah dan penyelesaiannya, teknik penyelesaiannya. Kalau dekomposisi seperti apa, pola seperti apa, ya. Oke, silakan kerjakan secara kelompok. Kerjakan secara kelompok ya, kelompoknya. Ya. Ini kan contoh terlambat bangun pagi. Tekniknya apa? Dekomposisi membagi masalah tidur larut malam, alarm tidak terdengar. Ini kan karena terlambat bangun pagi kan masalahnya karena ini. Mulai. Nah ini yang nomor 1 kamu disuruh menjelaskan dekomposisi pola abstraksi algoritma. Dari contoh ini kamu jelaskan sesuai dengan bahasa kalian apa. Nah yang nomor 2 ini pilih salah satu yang kamu pengen kamu selesaikan dengan teknik ini. Kayak gini. Jadi misalnya kehabisan kuota internet, teknik dekomposisi, membagi masalah, karena apa? Sering dibuat main game misalnya, terus apa gitu kan? Ya. Jadi silakan pilih salah satu saja, jangan semuanya. Ya jawab di situ. Nanti kalau selesai silakan bilang selesai, kemudian presentasi ke depan satu-satu. Ya, dibacakan satu-satu. Bisa? Apanya piye? Ini loh. Nah, enggak. Ini kan dari jelaskan konsep berikut ini dengan bahasa kalian sendiri. Dekomposisi itu apa sih? Ini kan bisa dikasih contoh. Jadi dekomposisi membagi masalah, ya. Dekomposisi misalnya membagi masalah yang lebih kecil, berarti kan gitu. Nah pola itu apa? Ini kan contoh setiap hari ini berarti apa? Bahasamu seperti apa gitu loh. Ini jelaskan dekomposisi apa, pola apa, abstraksi apa, algoritma apa. Itu dijelaskan. Nah nomor 2 itu kamu milih salah satu masalah, dijawab seperti ini. Misalnya ini masalahnya terlambat bangun pagi. Di dekomposisi membagi masalah ya, tidur larut malam, alarm tidak terdengar, ya kan? Nah kalau ini misalnya kamu yang mana misalnya kehabisan kuota internet misalnya, dekomposisinya apa? Membagi masalah dulu. Yang pertama sering dibuat main game, ya. Kemudian paketannya cuma sedikit, ya gitu. Ya paham kan? Paham? Ya, nanti dikerjakan. Dikerjakan nanti soalnya ada presentasi di depan satu-satu, dibaca. Dibaca satu-satu, ya. Ya nomor 1. Nah, dikerjakan ya.
Nanti harus ada perwakilan satu-satu untuk presentasi. Kalau malu presentasi semua nggak apa-apa, langsung 5 maju. Salah satu boleh atau langsung 5. Ayo kerjakan. Riko, dikerjakan. Ya. Gimana? Lagi. Nah, ini kan kamu suruh jelaskan dekomposisi itu apa, pola apa, abstraksi apa, algoritma apa. Cari contoh ini. Kita kasih contoh. Ah, yang nomor 2 itu baru kamu kerjakan seperti ini. Contoh kamu misalnya masalahnya apa? Misalnya kehabisan kuota internet. Dekomposisinya, membagi masalah dulu. Yang pertama masalahnya 1, sering dibuat main game sehingga bisa. Kuotanya cuma sedikit, hanya berapa giga. Itu kan masalah-masalah. Polanya apa? Abstraksinya apa? Algoritmanya apa? Gitu. Kayak ini. Nah, ini kan terlambat bangun pagi. Dekomposisi seperti ini. Pola seperti ini, abstraksi seperti ini, algoritma seperti ini. Kamu buat seperti ini, yang ini. Kalau yang ini dijelaskan dengan bahasamu. Apa? Ya kayak tadi dekomposisi, membagi masalah, tulis membagi masalah. Kalau pola itu apa? Setiap hari tidur jam 11, alarm digital tapi tidak bangun. Itu berarti apa itu pola itu? Kamu jelaskan dengan bahasamu. Menurutmu apa pola? Dari contoh ini. Kalau algoritma kan berarti langkah-langkah, kan ada 1, 2, 3. Berarti algoritma adalah langkah-langkah misalnya. Ya. Oke, silakan Riko. Dikerjakan secara kelompok gini sih. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan. Iya, sesuai bahasamu lah, terserah. Pokoknya sesuai bahasamu. Ya enggak, kali ini kan contoh saja. Yang kamu kerjakan ya ini. Ini menjelaskan. Wow. Ayo. Ya enggak gini loh. Ini lapangan komposisi adalah pembagi masalah, itu kok gitu aja. Oh, tadi kan begini. Menjelaskan. Jadi dekomposisi itu apa sih? Nah, dari contoh berarti dekomposisi adalah membagi masalah. Nah, contoh gitu. Pola itu apa sih? Loh, pokoknya ini deh. Pola itu berarti apa? Algoritma itu apa? Oh, di langkah-langkah. Berarti tulis algoritma adalah langkah-langkah. Nah, baru yang ini kamu buat seperti ini. Kehabisan kuota internet. Kalau tekniknya apa? Berarti sering main game, kuotanya cuma sedikit. Nah, polanya seperti apa? Nah, abstraksinya seperti apa? Algoritma seperti apa? Lah itu loh maksudnya. Bacaan inilah. Jadi yang tugas 1 ini dijelaskan. Nggak ada, sudah pas. Baliknya aja, di bawahnya. Nah, di bawahnya aja. Apa? Alarm tidak efektif itu piye, Pak? Sing dimaksud alarm tidak efektif itu apa, Pak? Apa sih dimaksud alarm tidak efektif? Ya, ini bukan seperti ini. Ini kan menjelaskan sih. Jelaskan konsep berikut dengan bahasa kalian sendiri. Dekomposisi itu apa? Yang enggak usah ditulis. Ini kan karena ada masalah. Nah, kalau dekomposisi misalnya, dekomposisi adalah apa ya gini ya? Oh, berarti membagi masalah. Wis cukup ngono to nulis. Ngeles dodo, Pak. Terus kepiye? Pola iku kayak kepiye? Nah, ya. Tadi kan sudah sih, kalau kamu lihat videonya tadi udah pola apa. Nah, algoritma kan tidur lebih awal, gunakan. Oh, berarti langkah-langkah. Berarti algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kalau abstraksi itu kan gini, masalah utama kurang tidur, berarti memilih masalah mana yang penting dan masalah yang tidak. Terus gitu aja. Terus gitu cukup.
membagi masalah. Koyok menata pola. Dia menata pola. Membagi masalah mana yang penting dengan mana yang tidak. Ya, semua langkah-langkah gitu aja. Di situ toh, berarti jawabannya singkat sebenarnya, bukan panjang gini. Ya. Nah, baru ini sama buat kehabisan kuota internet di komposisi apa? Kayak iki. Dengan jangan seperti ini kan tidur. Karena kan bangun pagi, terlambat bangun pagi. Kalau kehabisan kuota internet ya beda kata-kata ya. Nah, ini bagian. Iya. Pilih salah satu aja, jangan semua. Gimana? Masih paham? Ya. Di komposisi membagi masalah. Nah, itu apa-apa, tulis saja. Ya. Kalau yang ini penjelasan saja ya. Di komposisi membagi masalah. Pola, berarti setiap hari tidur jam 11. Harus setel tapi tidak bangun polanya. Jadi polanya, kenapa pola itu apa maksudnya ini? Jadi jelaskan saja pola itu apa. Sudah? Masalah terlambat sudah? Oh iya. Nah, apa nggak masalah sekolah? Pilihannya cuma ini. Ini pilihannya. Ini kan contoh. Ini contoh. Gini loh. Kamu kalau ngerjakan, kalau ini penjelasan saja, dekomposisi itu apa? Oh, dari contoh ini berarti, oh membagi masalah berarti. Dekomposisi adalah pembagi masalah. Menurut toh, oh jawaban menurut toh, dekomposisi adalah membagi masalah. Pola itu, apa ini nih? Oh pola berarti apa? Hah? Hanya menjelaskan kalau yang ini. Nah, kalau yang ini, kamu ambil satu contoh, kamu ambil satu masalah, dibuat kayak gini. Tuh, yang latihan 2. Abstraksi, membagi masalah. Abstraksi, kan masalah utama, berarti ada masalah yang nggak penting kan, berarti membagi masalah mana yang penting, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak. Sudah? Ya Pak, kurang 2 Pak. Ini menyusun jadwal belajar itu maksudnya ya Pak? Pilih salah satu aja ini, jangan semua. Pilih salah satu terus buat kayak gini. Teknik dekomposisi piye, pola piye, abstraksi piye, algoritma piye. Pilih salah satu, jangan semua. Nah, kalau ini penjelasan dekomposisi apa? Oh, di sini kalau membagi masalah, berarti dekomposisi itu membagi masalah yang lebih kecil. Pola itu apa? Nah, jangan ditulis seperti ini. Ini hanya penjelasan pola itu apa, abstraksi itu apa, algoritma itu berarti langkah-langkah. Nah, kalau ini pilih salah satu, misalnya kehabisan kuota internet, kamu pilih ya, wes. Dekomposisinya apa? Membagi masalah dulu. Sering main game, kuota cuma sedikit dan lain-lain. Polanya apa? Setiap hari main game lebih dari berapa jam misalnya. Kemudian kuotanya sedikit sehingga cepat habis. Nah, polanya apa? Algoritmanya apa? Algoritmanya apa? Kayak gitu. Ya. Ini Pak. Gimana? Hah? Ya itu. Itu yang nomor 2 kan ya? Nomor 1 ya, latihan 1. Ayo kerjakan kelompok, dibantu temennya Riko. Bantu temennya yang Ayo silakan, ada lagi yang perlu ditanyakan?
Ada lagi yang perlu ditanyakan? Waktu mengerjakan tinggal 10 menit lagi kurang lebih ya. Kurang 10 menit lagi. Silakan diselesaikan dulu. Kalau ada yang sudah siap selesai mau presentasi ke depan boleh. Sudah siap? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Belum. Apa? Mana? Semua Salah satu. Kalau yang latihan satu ini dijelaskan semua. Iya, berarti kan menyusun 1, 2, 3 langkah-langkah. Ini kan langkah-langkah ya. Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kayak contoh tidur lebih awal, gunakan 2 alarm, letakkan alarm dah. Ini kan berarti langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Berarti kita milih salah satu ya, Pak. Iya, milih salah satu terus dibuat seperti ini. Ya. Iki Mama CTP. Hmm? Iki Mama CTP. Memilih salah satu terus dibuat seperti ini. Dekomposisinya seperti apa, polanya seperti apa, fraksinya apa, algoritma seperti apa. Ya contoh tadi ya saya bilang nih. Contohnya tadi, misalnya aku ngambil kehabisan kuota internet ya. Ya, dekomposisinya membagi masalah dulu. Sering main game tiap hari lebih dari berapa jam lah. Kuotanya yang dibeli cuma sedikit misalnya, terus dan lain-lain. Mulai setiap hari main HP game sampai beberapa jam, membuka sosmed dan sebagainya. Kemudian contoh kuota tidak dibatasi, jadi harus dipakai tiap hari berapa gak dibatasi kan. Kemudian masalah utama apa tadi, main game lebih dari ini, kemudian kuota juga tidak dibatasi tiap hari. Kemudian algoritma langkah penyelesaian masalah ya tadi, tidak bermain game hanya 2 jam atau 1 jam tiap hari atau apa, membagi masalah. Nah kalau ini juga bisa menyusun jadwal belajar. Pak ngene ta Pak ngono. Wis sitok ngene ta ditulis kabeh iki. Ya Ditulis kabeh Pak ya asli. ya kabeh lho, polae, abstraksinya, algoritma seperti apa. Semua. Itu kan sudah dikasih contoh. Di. Pak, mana yang ini, Pak? Iki mau ambil. Ya mak ambil anak. Masih 2 ini. Ini loh yang 2 ini. Misalnya kehabisan internet, dekomposisinya apa? Ya tadi ya, membagi masalah dulu, main game lama. Kemudian kuota tidak dibatasi harian dan lain-lain. Polanya apa? Nah, setiap hari main game lebih dari 10 jam misalnya. Terus kuota tidak dibatasi harian, jadi nggak ada batasnya, akhirnya cepat habis. Abstraksinya apa? Masalah utamanya apa? Ya tadi sering main game, kemudian kuota tidak dibatasi apa gitu. Sama ya. Algoritma penyelesaian masalahnya apa? Jadi misalnya tidak sering main game atau dibatasi hanya 1 jam per hari. Kuotanya juga dibatasi tiap hari. Terus nah gitu loh. Jadi ditulis semua langkah-langkah ini. Ini kan contoh terlambat bangun pagi. Ini jawabannya. Nah, kalau kehabisan kuota internet jawabannya apa? Kan sudah ada contohnya. Bisa semua ada contohnya gitu kok.
Ya jawab sesuai contoh itu. Ada nama tak, Pak? Iya. Oh ya, benar. Nama Pak. Nama. Iya, kasih nama kelompok 5 ini ya. Kelompok 5. Ada yang udah selesai? Siap presentasi ke depan? Ini kelompok 5 udah selesai, berarti siap presentasi ke depan. 1. Sudah selesai? Ya, kalau ini kan abstraksi itu masalah utama, berarti masalah yang tidak utama, berarti membedakan masalah yang penting dengan tidak. Abstraksi. Iya, tidak kayak ini nih. Dikotai terus tekniknya. Ya. Hah? Nah, makanya dengan kalimat kalian sendiri. Ya, maksudnya pola itu ya. Iya. Jadi pengenalan pola-pola yang dilakukan. Ada yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Ini tadi sudah selesai. Siapa yang mau presentasi? Oh, tinggal baca jawabannya saja. Ayo presentasi ke depan 1. Oh ayo sekelompok ayo maju, salah sisi baca, siapa tadi yang baca? Ayo. Oke ya, karena keterbatasan sehingga ada yang presentasi didengarkan kamu sambil kerjakan ya. Ayo maju. Ayo maju. Ayo presentasi. Aja ayo dibantu. Ayo memangnya di sini aja, di sini ayo. Ayo yang nggak mengerjakan silakan perhatikan ya. Temennya mau maju. Ya. Ayo Pak. Ayo maju, bisa maju, nggak apa-apa, ayo maju. 2 orang nggak apa-apa, ayo 2 orang. Ayo silakan. Yang latihan 1 dulu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan ya temennya ya. Latihan 1. Deko posisi membagi masalah menjadi kecil-kecil. Pola menyusun masalah. Abstraksi adalah masalah utama. Algoritma adalah langkah-langkah untuk memudahkan memecahkan masalah. Latihan 2. Dekomposisi mengurangi menggunakan kuota. Pola bermain game terus-terusan. Abstraksi terlalu banyak menggunakan kuota. Algoritma 1. Mengurangi menggunakan kuota. 2. Menghemat kuota. 3. Membeli kuota yang banyak. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok Assalamualaikum 5. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan ya. Ayo selanjutnya siapa yang ingin presentasi ke depan? Ayo kelompok mana yang pengen presentasi ke depan?
Kelompok 2 sudah ya? Belum. Ya. Dekomposisi membagi masalah. Pola itu apa? Nih kayak gini ku. Abstraksi itu apa? Algoritma apa? Dijelaskan. Jelaskan. Kalau ini kan ngerjakan. Jadi kamu dekomposisikan membagi masalah. Pola itu gini itu berarti apa? Pola itu apa? Abstraksi itu apa? Algoritma itu apa? Itu. Dijelaskan. Ngerti? Dijelaskan. Ada yang mau presentasi ke depan? Loh, kerja kelompok kok namanya kerja kelompok ya kerja kelompok. Tadi kelompok ini aja udah selesai 5. Nggak ada yang salah, yang penting kamu itu kan masalahmu tiap hari. Ayo kelompok 6 sudah. Sudah kelompok 6. Ayo siapa lagi yang pengen presentasi ke depan? Oke, habis ini berarti kelompok 2 untuk presentasi. Sudah siap presentasi ke depan? Oh, tinggal satu aja, pola itu apa? Mulai masalah emang itu sudah itu malah itu Tidur malam ini berarti kan apa pola itu berarti? Pola itu biasa, pola itu kebiasaan, contoh kebiasaan. Maksudnya pola ya, pola berarti sesuai dengan yang dicontohkan. Pola. Tadi kan di video juga sudah dijelaskan sih, abstraksi itu apa, pola itu apa, algoritma itu apa, dekomposisi itu apa. Tadi di video itu sebenarnya sudah ada ya, baru tadi ya. Udah, ayo silakan presentasi. Satu orang boleh, maju semuanya boleh. Ayo silakan untuk ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Ojo aku. Siapa yang bicara? Mau yang baca. Malu mau baca. Sila Pak. Di sini loh kayaknya. Iya. Yes. Nah, ya tuh. Mau coba kayak sendiri, Pak? Iya semua ini. Dekomposisi itu apa, pola apa, algoritma apa. Dekomposisi adalah Dengarkan ya, dengarkan. Jangan rame, dengarkan kelompok 2. Dekomposisi adalah membagi masalah. Pola adalah mengatur pola dalam melakukan sesuatu. Abstraksi adalah membagi masalah yang penting dan tidak penting. Algoritma adalah tidur lebih awal. Ya, lanjut. Masalah apa yang dipilih kemudian diselesaikan dengan itu apa? Kehabisan kuota internet. Dekomposisinya adalah terlalu banyak main game, terlalu banyak membuka sosmed. Pola membatasi kuota, abstraksi, membuka sosmed seperlunya, tidak terlalu sering menggunakan kuota. Algoritma, membeli kuota sebutuhnya, membatasi kuota internet.
membuka sosmed sepentingnya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dikumpulkan di depan ya. Sudah. Ada lagi kelompok mana yang selesai? Dikumpulkan. Riko ya, oh, bentar ya. Ada Mbak. Yang bicara siapa? Ada. Kamu. Oh ya, ayo dibaca. Teladan konsep berikut dengan bahasa kalian sendiri. Komposisi alarm kurang keras sehingga tidak bisa bangun pagi. Tadi terlalu malam. Pola tidur terlalu malam sampai tidak ingat jam tidur. Abstraksi kurang tidur sehingga matanya menghitam. Algoritma menggunakan alarm yang terlalu pekat, sangat keras. Meletakkan alarm terlalu dekat biar bisa bangun pagi. Tidur terlalu malam. Kehabisan kuota internet karena sering dibuat ngegame dan kuota sedikit. Menyusun jadwal belajar, menyiapkan mata pelajaran selanjutnya. Dah. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 6. Ya, dikumpulkan selesai ya. Ayo kelompok selanjutnya mana? Kelompok berapa? Ayo waktu habis mengerjakan, ayo silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Latihan 1. Sering tertanah masalah dan yang keras bicaranya. Buat main game. Sudah dicantolkan manusia serta seperti yang lain didengarkan ya. Mencari pakaian, mengerjakan PR, menyampaikan buku buat sekolah. Masalah utama dalam kehidupan sehari-hari, penyelesaian masalah, kehabisan kuota internet, dikonsumsi, membagi masalah internet habis sering dipakai, pola setiap hari dipakai karena tidak Terlalu sering dipakai. Algoritma terlalu sering dipakai. Gunakan untuk hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok berapa ini? 3 ya. Ayo tinggal 2 kelompok. Siapa yang bicara ini? Ayo. Dekomposisi
komposisi masalah. Habis ini kelompok ini ya, silakan dipersiapkan. Masalah yang dilakukan, abstraksi, masalah utama, penting atau tidak, paniti, algoritma menyusun masalah. Dekomposisi terlalu fokus Yang keras kepada bicaranya handphone masuk gak kerumunan. atau HP, pola tidur larut atau begadang, abstraksi, tidak lihat waktu atau jam, algoritma membatasi waktu bermain HP, memberi jam pada ruangan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, ini yang terakhir ya, suaranya agak keras ya, biar bisa didengar temannya yang lain. Dan jangan lupa perkenalkan dari kelompok mana. Ya, perkenalan dari kelompok mana. Kamu kelompok 4 ya. Ya. Ayo silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi adalah membagi masalah, pola adalah mengatur masalah, abstraksi adalah masalah utama, algoritma adalah menyelesaikan masalah. Kehabisan kuota internet, dekomposisi membagi masalah, kebanyakan main game karena kuota sedikit. Pola setiap hari main game, kuota dihidupkan terus tidak ditemukan. Abstraksi masalah utama, kurang hemat kuota, game boros kuota. Algoritma, 1 beli kuota lebih banyak, 2 tidak sering bermain game, 3 kuota dimatikan agar hemat. Sekian dari saya kelompok 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nih dikumpulkan. Sudah ya. Jadi dari tugas yang tentunya kalian sudah tahu ya, bahwasanya ada berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 tadi ya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Kemudian Nah, kalau dekomposisi itu apa? Membagi masalah lebih kecil-kecil ya. Jadi dibagi masalahnya dulu ya. Nah, kalau pengenalan pola yaitu seperti contoh apa yang dicontohkan, kebiasaan tiap hari. Kalau misalnya tadi ada orang terlambat itu seperti apa ya, itu namanya pengenalan pola. Kemudian kalau yang abstraksi itu apa? Abstraksi adalah, ada yang tahu? Abstraksi itu apa? Membagi masalah mana yang penting, mana yang tidak ya. Jadi contoh misalnya tour tidak semua diceritakan. Jadi kamu juga kalau ada masalah apa nggak semuanya diceritakan. Yang penting apa? Kemudian selanjutnya adalah algoritma, menyusun langkah-langkah. Langkah-langkah seperti apa sih? Ya. Dari sini bisa dipahami apa itu berpikir komputasional ya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ya, ada pertanyaan, bisa dipahami ya. Jadi berpikir komputasional sebenarnya sudah kalian lakukan tiap hari. Baiklah, sebagai terakhir sebelum kita pulang, kalau tadi udah istirahat. Jadi sebelum istirahat, kalau tadi ada pretest, sekarang ada post-test. Ini adalah terakhir kerjakan seperti tadi ya. Post-test. Kalau tadi pretest, sekarang post-test ya. Kerjakan, waktunya hanya 2 menit. Begitu saya bagikan, silakan langsung dikerjakan ya. Sudah kurang? Post-test kerjakan 2 menit saja, tinggal milih ya. Kayak tadi.
post test ini post test ya, soal post test. Post test dikerjakan langsung ya, waktunya 2 menit saja. Sudah? Sudah? Dikerjakan dulu bentar. Sudah? Sudah? Enggak usah, enggak apa-apa. Ya, bentar. Bentar di situ dulu ya. Nanti empat apa? Tadi. Enggak usah. Sudah? Enggak usah. Sudah? Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa membosankan? Oke ya, semoga di pembelajaran berikutnya juga kita lebih baik lagi ya, dan dipahami ya, dimengerti, kemudian jangan sampai lupa ya. Oke ya, untuk minggu depan masih tetap pelajarannya yaitu kita mengenal lebih jauh apa itu berpikir komputasional. Jadi kalau tadi hanya seberapa ya, nanti kita akan bertemu dengan bab materi yang sama tapi lebih kompleks lagi. Ya. Oke, terima kasih dan silakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menutup doa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya, monggo ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asriin usrin Oke, terima kasih saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat dulu anak-anak.